Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jihan. Saya ingin memaparkan jawaban pendidikan Pancasila. Ada beberapa masalah yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Pertama, korupsi. Korupsi dalam pemerintahan dapat merusak kepercayaan rakyat dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Yang kedua, krisis kesehatan. Krisis kesehatan seperti pandemi dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengancam keamanan pangan air dan sumber daya alam. Yang keempat, konflik internasional. Ketegangan dengan negara lain dapat berdampak pada stabilitas nasional. Yang kelima, ketidaksetaraan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Yang keenam, ketidakstabilan politik. Konflik politik dan pergolakan dapat merusak tantangan politik. Yang ketujuh, perpecahan generasi. Perbedaan pendapat antara generasi yang dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia dan menjadi identitas nasional yang mengikat beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang dalam satu kesatuan. Pancasila mendorong penghormatan terhadap keberagaman, menjadikan Indonesia sebagai negara yang inklusif dan menghargai perbedaan. Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur nilai-nilai dasar, hak dan kewajiban warga negara, menciptakan kerangka hukum yang konsisten. Pancasila mendorong prinsip keadilan sosial yang penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam situasi konflik atau perbedaan pendapat, Pancasila berfungsi sebagai pedoman untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila juga memandu politik luar negeri Indonesia dalam mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Guna dari mengkaji peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara, masyarakat dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena nilai-nilai Pancasila menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Kedua, membangun karakter yang baik. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan dapat membentuk karakter yang baik pada masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat menjadi lebih peduli, toleran, dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, dengan mengamalkan nilai gotong royong, masyarakat dapat saling membantu dalam mengatasi masalah dan memperbaiki lingkungan sekitar. Keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Peraturan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Karena peraturan tersebut didasarkan pada nilai-nilai yang diakui dan dihargai oleh masyarakat. Mengkaji nilai-nilai musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah suatu proses di mana berbagai pihak atau individu berkumpul untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Nilai-nilai terkait dengan musyawarah mufakat meliputi: pertama, musyawarah. Ini mengacu pada diskusi yang demokratis dan terbuka, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyatakan pandangan mereka. Yang kedua, keterbukaan. Terbuka untuk mendengar pandangan semua pihak, termasuk yang berbeda pendapat. Sangat penting dalam proses ini. Yang ketiga, keadilan. Musyawarah mufakat menghormati hak setiap pihak untuk berbicara dan memberikan masukan, tanpa ada tekanan atau diskriminasi. Yang keempat, kompromi. Pihak-pihak yang terlibat harus bersedia untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan dan menerima kompromi, sehingga mencapai titik tengah yang dapat diterima oleh semua. 5. Kebersamaan. Semangat kolaborasi dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang mufakat. Yang keenam, kesepakatan bersama. Hasil dari musyawarah mufakat adalah kesepakatan yang dicapai secara bersama-sama dan diakui oleh semua pihak sebagai keputusan yang sah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.